manakala penampilan kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diridhai oleh Allah, maka bertambahlah rezeki kita. Dan rezeki yang bertambah yang pertama adalah iman. Itulah rezeki yang paling utama. Semakin baik penampilan kita sesuai dengan syariat Allah, maka iman kita pun semakin bertambah. Rezeki itu yang pertama adalah iman. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab hanya karena limpahan nikmat dan karunia darinya lah semata, sehingga kita kembali dapat bersua, meskipun tidak secara langsung, melalui perantaran media Ruas TV ini, kita dapat berjumpa, kita dapat bersua, ya, untuk membahas salah satu di antara perkara penting di dalam agama kita, yaitu tentang persoalan rezeki. Siapa sih di antara kita yang tidak membutuhkan rezeki? Kita di dunia ini, ma'asyiral muslimin, bahkan di kehidupan selanjutnya, di alam barzakh dan di alam akhirat, sangat amat membutuhkan rezeki. Lalu, dari mana sumber rezeki itu? Apa dan bagaimana rezeki itu? Serta hal-hal apa saja yang dapat melancarkan, memperbanyak, atau mengurangi dan menghambat rezeki tersebut. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahasnya biiznillahi ta'ala. Tema besar kita yang kita akan berangkat dan bertitik tolak darinya, ya sebagaimana yang terlihat, adalah pengaruh penampilan terhadap rezeki seseorang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada apa rezeki tersebut, atau definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang rezeki. Sehingga nanti kita dapat mengetahui bahwa orang ini dapat rezeki dan yang lain tidak memperolehnya. Kalau kita melihat definisi yang disebutkan oleh para ulama, kita dapati bahwasanya mereka mengatakan bahwa rezeki itu kullu ma an'amallahu ala ibadihi min ni'amin wa yantafi'u biha sawa'an maddiyatan au ma'nawiyatan. Rezeki itu adalah semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dia dapat memanfaatkannya, yang dapat ia gunakan, baik nikmat itu berupa materi atau nikmat itu non materi. Yang materi seperti fisik kita ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita
bisa memanfaatkannya. Kemudian pakaian, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, kendaraan, semua itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seseorang agar ia dapat mengambil manfaat darinya. Yantafi'u bihi. Rezeki non materi ya, seperti akal, kesehatan, ilmu, hidayah, petunjuk, ya, itu adalah rezeki, tapi sifatnya non materi dan seseorang ya, dapat mengambil manfaat darinya. Jadi dapat difahami ma'asyarul muslimin bahwa apa yang tidak bisa dimanfaatkan oleh seseorang maka itu bukanlah rezeki meskipun manusia mengatakan itu adalah miliknya. Seperti apa ma'asyarul muslimin? Seseorang memiliki sekian banyak rumah. Di antara rumah-rumah itu ada yang sama sekali dia tidak tinggali. Dia juga tidak bisa mendapatkan manfaat apapun darinya kecuali hanya sekedar pengakuan manusia bahwa rumah itu miliknya. Tetapi rumah itu kosong bertahun-tahun lamanya hingga rusak. Ya. Dia juga tidak bisa mendapatkan manfaat dari uang sewanya. Ya. Maka menurut definisi ini, rumah tersebut bukanlah rezeki untuknya. Sebab ia tidak bisa mendapatkan manfaat darinya. Dan manfaat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemanfaatan yang dihalalkan olehnya. Berarti ketika seseorang memanfaatkan apa yang Allah berikan kepadanya di dalam maksiat, dia gunakan pakaiannya bermaksiat, maka kemanfaatan pakaian tersebut yang dia gunakan di dalam bermaksiat kepada Allah itu tidak dikategorikan rezeki. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan, tidak akan memberikan kepada seseorang rezeki yang haram. Atau keharaman itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara rezeki itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ia dinisbatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memberi rezeki itu adalah merupakan salah satu dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rezeki dan maha kuat lagi maha dikdaya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dikategorikan rezeki bagi seseorang manakala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa fisik, kesehatan, waktu, dan materi-materi yang lainnya jika ia gunakan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengantarkan seseorang kecuali pada kebaikan, kecuali pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan tingkatan-tingkatan rezeki dan jenis-jenisnya? Kalau kita melihat dari keumuman dan kekhususannya, maka rezeki itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, rizqun am dan rizqun khas. Rezeki yang bersifat umum.
dan rezeki yang bersifat khusus. Ya. Ini salah satu pembagian yang disebutkan oleh para ulama kita. Rezeki yang bersifat umum itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Ya, di alam gaib ya ada makhluk yang bernama malaikat dan ada makhluk yang bernama jin. Ya. Ataupun di alam dunia ya ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan. Manusia itu ada yang beriman, beriman itu ada yang soleh, ada juga yang fasik. Ya. Di antara manusia itu selain orang-orang beriman ada orang-orang kafir. Ya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas. Ya. Kehidupan itu adalah rezeki. Waktu itu adalah rezeki. Ya. Itu secara umum pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kemudian ada rezeki yang bersifat khusus. Ya. Rezeki yang khusus ini adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada hamba-hambanya yang soleh. Ya. Kemudian ma'asyarul muslimin, jika dilihat dari tempatnya, maka rezeki itu juga terbagi dua. Ada rezeki yang sifatnya duniawiyah dan ada rezeki yang sifatnya ukhrawiyah. Rezeki duniawiyah adalah rezeki yang diterima oleh manusia di dunia ini. Dan rezeki ukhrawiyah itu adalah rezeki yang nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya di akhirat nanti, setelah kematiannya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut derajatnya, tingkatannya, kualitasnya, maka rezeki yang paling baik, yang paling utama, yang paling ideal, yang paling mahal dan berharga adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rezeki yang paling ideal, paling utama, paling mahal dan paling berharga. Oleh karenanya, rezeki ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang terpilih. Kemudian setelah keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah, rezeki yang menempati urutan kedua adalah kesehatan. Kesehatan fisik, kesehatan akal. Nah, itu adalah rezeki yang berada pada urutan kedua. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Sallallahu al-'afwa wal 'afiyata." Mintalah kalian kepada Allah ampunan dan kesehatan. Mengapa? Kata Rasulullah, fa inna ahadan la yu'ta khairun ba'dal yaqini minal afiyati atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah seseorang itu diberikan sesuatu yang lebih baik setelah keimanan atau keyakinan melebihi daripada kesehatan. Jadi ma'asyiral muslimin, harta kekayaan yang banyak itu menjadi tak berarti dan tak bermakna bagi orang-orang yang kehilangan kesehatan. Orang-orang yang sakit itu akan mengorbankan sebanyak apapun hartanya untuk memperoleh kesehatan yang hilang pada dirinya. Demikian pula ma'asyiral muslimin menjadi tak bermakna jabatan, pangkat dan kedudukan yang tinggi, jika saja seseorang kehilangan kesehatan. Bahkan terkadang orang meninggalkan jabatannya
karena alasan kesehatan. Demikian pula ma'asyiral muslimin, tidak bermanfaat bagi seseorang pujian, sanjungan, eh, status sosial manakala ia kehilangan kesehatan. Maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya kesehatan itu adalah rezeki yang berada tepat di urutan kedua setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah konsepnya Islam di dalam mencari rezeki? Ya. Rezeki itu ma'asyiral muslimin adalah sesuatu yang pada dasarnya telah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penjatahan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau dilihat dari sisi penjatahannya, penjatahan Allah kepada setiap hamba-hambanya, maka ada rezeki yang telah dijatahkan atau telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, ya, meskipun hambanya itu tidak mengusahakannya atau tidak mencarinya. Ya, itu namanya rizqun yatlubuka, rezeki yang mencari dirimu. Ya. Engkau yang dicari oleh rezeki tersebut. Kemanapun engkau pergi, dia akan mendatangimu, meskipun engkau tidak mengusahakannya. Ya. Contohnya, sebagian ulama mencontohkan bahwa ini seperti warisan yang diperoleh seseorang setelah kematian ayah bundanya. Maka itu adalah rezeki yang tidak perlu dia usahakan. Ya, jangan sampai dia membunuh ayahnya. Orang yang membunuh ayahnya itu dia tidak mendapatkan warisan. Ya, yang membunuh ayahnya, yang membunuh ibunya, yang membunuh saudaranya itu tidak boleh mendapatkan warisan. Ya. Dan tidak ada orang yang akalnya sehat, yang masih berjiwa kemanusiaan, yang tega membunuh ayahnya untuk mendapatkan warisan. Maka warisan itu adalah rezeki. Dia akan mencari atau memburu atau mengikuti orang yang akan diberikan rezeki kemanapun ia pergi. Mungkin bisa juga dicontohkan, ya, seperti hujan. Ya. Hujan itu dia akan mendatangi seseorang dimanapun dia pergi jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ya, untuknya. Jadi itu adalah rezeki yang tidak perlu diupayakan. Ya, dia akan mendatangi seseorang seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jenis yang kedua ma'asyarul muslimin adalah ketetapan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan ikhtiar, berdasarkan usaha dan perjuangan yang dilakukan oleh seseorang. Dan ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat mengetahui berapa kadar rezeki yang dia terima melalui usaha dan kerja kerasnya. Ya. Tidak ada yang dapat mengetahui ma'asyarul muslimin di mana nanti dia bekerja, ya kan? Berapa yang dia dapatkan, ya. Itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang dapat mengetahuinya. Ya. Kapan dia peroleh, ya, juga dia, ya, tidak dapat menyingkap tabirnya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat ke-34. Ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada.
dan tak seorang pun yang dapat mengetahui apa yang dia akan peroleh esok hari. Apa yang dia peroleh, uangkah, ya, atau bukan uangkah, ya, berapa jumlahnya, ya, yang akan dia peroleh besok hari, itu tidak akan dapat diketahui oleh seseorang. Hanya saja ma'asyarul muslimin, seseorang itu dituntut di dunia ini untuk berjuang, untuk berusaha, untuk berikhtiar, mendapatkan dan memperoleh rezeki dari jenis yang kedua ini, yaitu rezeki rizkun yatlubuka, rizkun tatlubuhu, afwan, rezeki yang engkau peroleh melalui usahamu. Makanya di dalam Al-Quran surah surah Al-Jum'ah ayat ke-10 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jika salat Jumat telah selesai ditunaikan, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Carilah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah melalui jalur usaha setiap kita. Wadhkurullaha katsiran. Dan pada saat engkau berusaha, berjuang, bekerja keras, ya, bertebaran di muka bumi ini dalam usaha dan upaya mencari rezeki karunia Allah itu, maka berzikirlah, ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar engkau mendapatkan keberuntungan di dalam memperoleh rezeki tersebut, serta keberuntungan di dalam memanfaatkan dan menggunakan atau menikmati rezeki tersebut. Jadi ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep Islam di dalam mencari rezeki adalah ikhtiar. Kita harus mengusahakan rezeki tersebut, ya, dari rezeki yang jenis kedua, rizkun tatlubuhu, rezeki yang ditetapkan oleh Allah melalui usaha dan kerja keras kita. Nah, ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ya, Islam juga menetapkan satu konsep penting yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang berikhtiar, oleh orang-orang yang berusaha mencari rezeki, yaitu memperbaiki metode di dalam mencari rezeki. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum wa ajmilu fit talabi." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab, ya, dan perindahlah, ya, dan pantaskanlah dan perbaikilah di dalam upayamu mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, metode seseorang di dalam mencari rezeki itu haruslah dengan metode yang pantas, metode yang layak, metode yang indah, dan metode yang baik. Kepantasan dan kelayakan metode di dalam mencari rezeki itu penilaiannya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pantas di sisi Allah, layak di sisi Allah. Bukan pantas dan layak menurut penilaian kita. Ya, karena itu ya akan berbeda-beda. Ya. Ada orang yang merasa pantas dan merasa layak untuk mencari rezeki dengan meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal itu tidak pantas di sisi Allah. Ya. Saya tinggalkan sholat Jumat, ya, demi mencari rezeki. Itu tidak pantas, itu tidak layak.
dia meninggalkan sholat Jumat meskipun nanti sholat duhur, ya, di dalam mencari rezeki, kecuali dalam kondisi darurat, ya. Fad-daruratu tubihul mahdzurat, ya. Kondisi darurat itu membolehkan hal yang terlarang. Tetapi ingat, kaidah ini tidak berdiri sendiri, ya, tetapi harus didampingi oleh kaidah berikutnya agar nanti penggunaan kaidah darurat ini, ad-daruratu tubihul mahdzurat, itu tidak kebablasan. Ya. Kaidah pendampingnya adalah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Namun kondisi kedaruratan itu haruslah diukur sesuai dengan kadarnya. Artinya, seseorang tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan kondisi darurat itu sehingga melakukan perkara-perkara yang terlarang secara berlebihan dan terus-menerus. Umpamanya ma'asyarul muslimin, ya. Ada orang yang mengatakan saya lepas jilbab, ya, atau saya lepas cadar, ya, karena Allah. Bagaimana mungkin meninggalkan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, mengatasnamakan Allah? Ini adalah tuduhan yang keji kepada Allah. Ketika seseorang beralasan meninggalkan apa yang disyariatkan oleh Allah karena Allah, seolah-olah Allah yang memerintahkan dia untuk meninggalkan apa yang disyariatkannya. Ini adalah tuduhan yang keji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Anda menyandarkan, ya, perbuatan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Allah, ya. Anda meninggalkan sesuatu itu bukan karena Allah, karena diri Anda sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Anda meninggalkan sholat bukan karena Allah, Allah memerintahkan sholat. Anda meninggalkan hijab itu karena Anda. Jangan Anda nisbatkan kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan seseorang untuk berhijab, menutup auratnya, ya. Jadi itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tindakan pelanggaran syariat itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, seseorang umpamanya dia ingin meninggalkan, ya, syariat, sesuatu yang terlarang umpamanya, terlarang. Itu harus diukur dengan darurat. Umpamanya ma'asyiral muslimin, seseorang ini tidak bisa selamat dari tenggelam, ya, dia tenggelam kecuali dengan melepas hijabnya, ya. Dia dalam kondisi tenggelam, ya, dan ombak menggulung-gulung atau arus menyeretnya, dan dia tidak bisa, ya, menyelamatkan dirinya, dia kerepotan kecuali melepas hijabnya, ya. Maka dalam kondisi seperti itu dia boleh melepas hijabnya demi menyelamatkan nyawanya, ya, dari arus air yang membawanya atau dari gelombang laut yang menggulungnya, boleh. Tapi begitu dia selamat, dia tidak boleh berlama-lama melepas hijabnya, ya, dengan alasan ini kondisi darurat, ya. Dia sudah selamat, dia sudah berada di pantai, dia sudah berada di daratan, ya. Maka ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu harus diukur sesuai dengan kadarnya. Bahkan ketika dia berada pada kondisi aman, di mana tidak ada lagi arus, di mana tidak ada lagi gelombang, ya, dia bisa berenang dengan nyaman. Maka dalam kondisi itu ketika dia mendapatkan sesuatu yang bisa menutup auratnya, padahal dia masih di air nih, ya, dia masih di air, dia wajib untuk menutup aurat, ya, karena kedaruratan itu telah hilang, ya. Dia tadi berada dalam kondisi darurat kematian, itu ketika ada arus yang menyeretnya atau ada gelombang yang menggulungnya. Sekarang sudah tidak ada hal tersebut, maka dalam kondisi itu ketika darurat telah hilang, maka pelanggaran pun sudah terlarang. Seperti dalam mencari rezeki ma'asyiral muslimin, ya.
bagi wanita umpamanya yang beralasan ya saya melepaskan hijab ini ya karena darurat mencari rezeki. Kedaruratan itu yang bagaimana ma'asyiral muslimin? Ya sehingga wanita ini harus ya, meninggalkan hijabnya demi mencari rezeki, memenuhi rezekinya. Seandainya ma'asyiral muslimin, rezeki tersebut adalah makanan atau minuman yang jika tidak terpenuhi, maka dia bisa binasa, dia bisa mati. Ya. Maka dalam kondisi ini, wanita tersebut berada dalam kondisi darurat. Kondisi ini yang membuat wanita itu berada dalam kondisi darurat. Sehingga ya, untuk menyelamatkan nyawanya, mendapatkan makanan atau minuman ya, yang tidak bisa ia lakukan kecuali dengan melepaskan hijabnya, baru boleh. Ya. Namun ketika dia telah mendapatkan makanan itu, ya, maka tidak boleh lagi dia berlama-lama. Ya. Dia sudah bisa menyelamatkan nyawanya. Maka dia tidak boleh berlama-lama untuk membuka auratnya. Karena kedaruratan telah hilang. Lantas bagaimana hanya sekedar memenuhi kebutuhan rumah, sandang, pangan, kebutuhan papan ya. Yang kehilangannya atau ketika dia tidak terpenuhi, seseorang tidak mati. Ya. Atau tidak menderita sakit. Ya. Maka ini adalah bukan kedaruratan yang membolehkan dia melepaskan hijab. Atau jika wanita itu masih dapat ditolong ya, oleh kerabat-kerabat dekatnya. Dia masih punya orang tua yang bisa memberikan nafkah. Dia masih punya saudara-saudara yang bisa mensuplai nafkah. Atau masih ada kaum muslimin yang bisa membantunya tanpa harus melepaskan hijabnya. Maka dia tidak boleh beralasan kedaruratan melepaskan hijabnya demi mencari rezeki. Itu makna dari ajmilu fit talab. Ya. Mengapa ma'asyarul muslimin seseorang itu harus ya, dan wajib memperbaiki cara dan metode di dalam mencari rezeki? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan alasannya. Fa inna ahadan la yamutu hatta yastawfiya rizqaha. Karena seseorang itu, kata Rasulullah, tidak akan mati kecuali dia telah memperoleh secara sempurna rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Jadi, seandainya ma'asyiral muslimin ada seseorang yang sudah berada di ambang sakaratul maut, namun di sisi Allah masih ada rezekinya berupa seteguk susu atau segelas susu, maka dia tidak akan masuk pada gerbang kematiannya meskipun ia telah berada tepat di depan gerbang tersebut sebelum ia kembali untuk mengambil rezeki berupa segelas susu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang benar-benar terjadi ini. Saya pernah baca dalam sebuah artikel tentang seseorang yang diselamatkan ya ketika terpleset jatuh ke dalam sumur. Ya. Jadi ada seorang lelaki yang jatuh ke dalam sumur. Ya. Diasumsikan bahwasanya orang ini tidak selamat ya ketika jatuh dalam sumur. Ya, apalagi masa penyelamatan itu menunggu tim SAR itu cukup lama. Namun subhanallah, ketika tim SAR itu sampai di dasar sumur tersebut, ya, lalu kemudian melakukan penyelamatan, ternyata orang itu dalam kondisi baik. Ya. Hingga dia naik, ya, diselamatkan naik ke atas sumur. Ya. Lalu kemudian ada orang yang menyiapkan untuknya susu, ya, karena dia cukup lama tinggal di menunggu di dasar sumur, maka dia dihidangkan susu, segelas susu. Setelah kemudian
lelaki itu meminum susu habis, orang-orang bertanya kepadanya, "Wahai fulan, kok kamu bisa tadi jatuh ke dalam sumur?" Maka lelaki itu berdiri sambil menjelaskan bagaimana tadi proses dia jatuh ke dalam sumur. Dia mengatakan, "Aku berjalan ke arah sini," ya. Lalu dia sambil berjalan, lalu dia ke sisi sumur tersebut. Dia mengatakan, "Aku menginjak bagian sumur begini." Pas dia menginjak dan mengatakan, "Saya terjatuh," dia pun terjatuh. Ketika mencontohkan bagaimana awalnya dia terjatuh, dia pun pada kali kedua jatuh ke dalam sumur. Ya, jatuh ke dalam sumur. Ketika ia jatuh ke dalam sumur, orang-orang tim SAR pun segera menyelamatkannya. Ya, segera menolongnya. Namun subhanallah, ketika ia diangkat ke atas, ternyata dia telah wafat. Dia mati. Pada kali kedua dia jatuh itu dia mati. Maka ada seorang yang mengatakan bahwa orang ini, ya, pada kali pertama dia jatuh ke dalam sumur, masih ada catatan rezeki untuknya, yaitu segelas susu. Maka dia tidak mati. Meskipun asumsi banyak orang bahwa ketika seseorang jatuh ke dalam sumur ini akan mati. Dia tidak mati karena masih ada segelas susu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya sebagai rezekinya. Fa inna ahadan la yamutu hatta yastawfiya rizqaha. Karena seseorang itu tidak akan mati kecuali telah sempurna rezekinya. Maka Allah masih memberikan kepadanya rezeki kehidupan untuk mendapatkan rezeki segelas susu yang telah menjadi haknya. Namun orang ini harus ketetapannya mati karena jatuh di dalam sumur. Maka ketika ia ditanya, "Bagaimana proses jatuhmu?" Lalu ia mencontohkan, maka disitulah ketetapan ajalnya bahwa dia mati karena jatuh ke dalam sumur. Bukan jatuh yang pertama. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdasarkan pada keyakinan ini, ma'asyiral muslimin, orang-orang beriman itu, ya, tidak akan pernah cemas dan khawatir tentang rezekinya. Karena dia tidak akan mungkin mati meninggalkan dunia ini kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan menjadi rezekinya telah ia peroleh secara sempurna. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi dalam hadis Ibnu Majah tadi, ya, yang tadi kita bacakan, fa ajmilu fit talab. Oleh karena itu kata Rasulullah, ya, perindahlah, pantaskanlah di dalam upaya mencari rezeki. Ya. Khudzu ma halla watruku ma haruma. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Ya. Ambil yang metodenya, yang caranya halal dan zatnya yang halal. Ya. Dan tinggalkan yang metodenya haram serta zatnya yang haram. Sebab metode mendapatkan manfaat yang haram tidak dikategorikan sebagai rezeki meskipun orang menikmatinya. Demikian pula, zat yang haram itu tidak dikategorikan rezeki meskipun seseorang memanfaatkannya. Karena rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan keharaman dan keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja yang membuat, ya, rezeki itu bertambah dan berkurang? Apa saja yang membuat rezeki itu menjadi mudah, ya, dan menjadi sulit? Ya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, yang membuat rezeki itu bertambah, baik dari sisi kualitasnya maupun dari sisi kuantitasnya, adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu faktor pertama yang
dapat menambah rezeki seseorang, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Ya. Atau kualitasnya meskipun kuantitasnya tidak bertambah. Ya. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang ini terdapat dalam surah At-Talaq, ya, pada ayat kedua dan ayat yang ketiga, di penghujung ayat kedua dan di awal ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia sangka, dari arah yang tidak ia rencanakan, dari arah yang tidak ia duga. Dari ayat ini, ma'asyarul muslimin, surah At-Talaq, ya, penghujung ayat kedua dan awal ayat ketiga itu, kita dapat menyimpulkan bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi faktor utama, ya, mudahnya rezeki bagi seseorang, bertambahnya kualitas bahkan kuantitas rezeki bagi seseorang. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah merupakan bala. Ya. Di dalam surah dalam surah Al-Anbiya, ya, ayat ke-35. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan. Dan pasti kami akan menimpakan bala kepada kalian. Dua macam bentuk bala yang akan senantiasa silih berganti dihadapi dan dialami oleh setiap manusia dalam kehidupan dunianya sebelum ia mati. Yang pertama, bisyar, keburukan. Ya, keburukan yang dimaksudkan di sini, ma'asyarul muslimin, adalah seperti yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan menimpakan bala kepada kalian dalam bentuk bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut, wal ju', sedikit rasa lapar, wa naqsim minal amwali, kekurangan harta, wal anfus, kematian kerabat-kerabat dekat, was samarat, kekurangan buah-buahan, wa basyirus sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi ma'asyarul muslimin, dalam kehidupan dunia ini pasti dan mesti setiap orang akan ditimpakan bala, keburukan yang 5 ini, ma'asyarul muslimin. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi ujian-ujian itu? Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang menyelubungi, yang menghantui pikiran dan perasaan seseorang. Apa yang harus dia lakukan agar dia selamat dari ujian bala ini? Pertama, ma'asyarul muslimin, yang harus dilakukan adalah as-sabar. Dia harus bersabar agar dia mendapatkan kebaikan. Dan kesabaran itu, ma'asyarul muslimin, adalah salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam bentuk kesabaran menghadapi ujian kesempitan, Allah berjanji akan memberikan jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Bukan Anda yang memikirkan jalan keluar itu. Bukan Anda yang mengupayakan jalan keluar itu. Terlalu lama dan terlalu payah kalau Anda yang
mencari, memikirkan jalan keluar itu. Tetapi yang memberikan jalan keluar itu adalah Allah. Ya. Dalam ayat tadi itu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah yang menjadikan untuknya jalan keluar. Meskipun orang itu tidak memikirkannya, tidak merencanakannya, ya, bahkan boleh jadi tidak mengupayakannya. Benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wujud ketakwaan kepada Allah adalah bersabar ketika menghadapi ujian itu. Nah, ma'asyiral muslimin, apakah kesabaran itu hanya diam? Tidak, ma'asyiral muslimin. Tidak dalam bentuk diam, terpaku, bukan. Jadi sabar itu ada 3 tingkatannya. Kalau kita mau menggunakan kesabaran, maka gunakanlah 3 tingkatan ini secara bersamaan. Yang pertama, as-sabru 'alal maqdur. Sabar menghadapi pahitnya takdir. Nah, ini ditandai ma'asyiral muslimin dari tingkah laku seseorang, dari ucapan seseorang. Ya. Wa basyiris sabirin, ayat selanjutnya ayat 156, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, dia hanya mengatakan inna lillah, aku ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan aku ini akan kembali kepada Allah. Jadi dia tidak berburuk sangka kepada Allah karena kesempitan, kesulitan, dan penderitaan yang dia alami. Dia tidak akan mengatakan, kenapa Allah kasih begini saya? Ya, kurang apa lagi saya ini? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah sedekah, dan seterusnya. Kenapa saya dikasih miskin? Kenapa saya dikasih dibuat sakit? Ya. Dia tidak berburuk sangka. Mengapa? Karena dia meyakini bahwa dirinya ini milik Allah, dan Allah terserah mau buat apa dan melakukan apa terhadap apa yang dia miliki. Inna lillah, kami ini milik Allah. Ya. Wallahu yaf'alu ma yurid, dan Allah melakukan apa yang dikehendaki. Ya. Maka Allah tidak diprotes terhadap apa yang dia lakukan pada apa yang dimilikinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu ya dalam menggunakan tingkatan pertama kesabaran, ya, dia tidak berburuk sangka kepada Allah, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, ya, dari kata-kata keji dan kotor. Dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, yang menunjukkan perasaan tidak menerima terhadap kondisi sempit, sulit yang dia alami. Ya, makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukanlah golongan kami orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia menampar pipinya atau merobek saku bajunya atau mengumpat dengan umpatan-umpatan jahiliyah, mengucapkan ucapan-ucapan umpatan, celaan, ya, makian seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kita dapati ada orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ya, kalau orang Arab barangkali dia tepuk pipi, dia pukul pipinya. Ya. Kalau kita ya biasa kita lihat orang yang tepuk jidatnya, dia pukul jidatnya. Pokoknya ketinggalan dompetnya, ya, atau HP-nya di restoran. Ya. Dia baru ingat, ya, bahwa dompet atau HP-nya tertinggal di restoran itu ketika dia berada di tempat parkiran. Setelah sekian menit dia tinggalkan ruang restoran tersebut. Ketika dia baru ingat, dia tepuk, dia tampar jidatnya. Ya, dia hukum jidatnya. Kenapa kamu lupa? Ya. Nah, ini sudah penanda bahwa orang itu kehilangan kesabaran, ya, di level pertama. Ya. Sabar menghadapi takdir, yaitu Anda tidak boleh mengumpat,
Anda tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, ya. Anda tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan Anda tidak terima kondisi itu, ya. Ada yang banting, ya, apa yang ada di tangannya. Itu level pertama. Dan yang bisa mengangkat seseorang ke level ini hanyalah iman, ma'asyiral muslimin. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, mengatakan bahwasanya tingkatan manusia di dalam menghadapi bala itu ada 3. Yang pertama, maqamul jaza. Orang-orang yang menghadapi musibah itu, kesempitan itu dengan menggerutu, ya, dengan dongkol, dengan marah, ya. Dan ini kata beliau, ya, maqamul ladzina la yu'minuna billah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah berada di makam ini, ya. Sebagaimana dalam surah kalau tidak salah dalam surah Al-Ma'arij itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa khalu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu pada dasarnya, ya, khuliqa khalu'a, diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, ya. Idza massahu syarru jazu'a, ketika dia ditimpa keburukan, jazu'a, jaza, ya, dia marah, dia dongkol, dia jengkel, ya. Wa idza massahul khairu manu'a, kalau dia diberikan kebaikan, kelapangan, dia langsung kikir. Illal musallin, kecuali orang yang salat, ya. Dan orang yang melaksanakan salat adalah orang-orang beriman. Berarti keimanan itu dapat mengangkat seorang pada level kesabaran. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, makam yang kedua adalah maqamus sabar, ya. Dan beliau mengatakan wa hadza maqamul wujub li jami'il mu'minin. Makamnya, tingkatannya orang yang bersabar dalam menghadapi kesulitan atau ujian, dan ini makam wajib bagi setiap orang-orang beriman. Kalau Anda beriman, Anda harus berada di makam ini. Artinya Anda tidak boleh mengeluh, Anda tidak boleh berkeluh kesah, yang berburuk sangka, melakukan tindakan-tindakan tidak pantas yang menunjukkan perasaan tidak menerima realita ujian tersebut. Ya. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah maqamur ridha. Ini makam yang paling tinggi. Makam orang-orang yang ridha, berlapang dada dan gembira ketika menghadapi kesulitan. Ya, ini berdasarkan pada keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dan berbahagia dengan penderitaan yang dialaminya di dunia ini. Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dan akan meninggikan derajatnya. Maka dia bergembira karena akan digugurkan dosanya dan akan ditinggikan derajatnya dengan bala yang menimpa dirinya di dunia ini. Nah, ma'asyiral muslimin, yang ketiga, sabar yang ketiga, nah ini sangat menentukan, ini adalah as-sabru 'alal ma'mur. Jadi ketika dia ditimpa musibah, tadi dia tidak mengeluh, dia tidak berburuk sangka kepada Allah, dan dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa dia tidak menerima takdir kesulitan itu dengan menampar pipi atau merobek saku baju atau mengumpat dengan umpatan-umpatan jahiliyah. Pada level kedua ini, ma'asyiral muslimin, dia bersabar untuk tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kondisi bala itu. Dia dicerai, ma'asyiral muslimin, dia tidak beralasan karena dia diceraikan oleh suaminya lantas dia melepas hijabnya, ya. Dia tetap menjalankan itu. Dia sabar menjalankan untuk menutup auratnya meskipun dia diceraikan, ya. Tidak ada alasan bagi seseorang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, lantaran kesempitan yang dia alami, ya. Kecuali dalam kondisi darurat yang diizinkan oleh Allah, ya. Kondisi darurat umpamanya gini, ma'asyiral muslimin, ini wajib sholat. Sholat ini wajib kan? Dan rukun daripada sholat itu berdiri. Itu rukun, ma'asyiral muslimin. Nah, orang ini sakit, tidak mampu dia berdiri. Maka dia tetap melaksanakan sholat itu dengan meninggalkan rukunnya yang berdiri tadi itu, dengan cara duduk.
atau dengan cara berbaring, atau dengan cara yang dia sanggupi sesuai dengan kondisi kedaruratan yang dia alami. Baru boleh. Adapun meninggalkan sholat sama sekali, itu tidak boleh. Sesakit, separah apapun sakit seseorang itu, sepanjang pada dirinya masih ada dua hal. Masih ada nyawanya dan masih ada akal sehatnya. Masih normal akalnya. Maka tetap dia wajib melaksanakan sholat. Tidak ada alasan bagi dia untuk meninggalkannya. Sepanjang dua ini masih ada. Kecuali kalau dia telah kehilangan kesadaran. Ya, dia masih ada nyawanya, masih hidup, tapi hilang kesadaran. Boleh dia meninggalkan sholat secara keseluruhan. Atau, tidak mungkin ada orang akal tapi mati. Ya. Atau dia mati. Kalau sudah mati, berarti ya dia sudah tidak melaksanakan sholat. Demikian pula syariat-syariat yang lain, ma'asyarul muslimin. Ya. Dia tetap menutup auratnya. Dia tetap sabar menggunakan cadarnya, ya, hijabnya. Ya. Sesulit apapun kondisi dan keadaan ekonominya, sepanjang dia tidak berada dalam kondisi darurat, ya, yang membolehkan dia melepas hijabnya atau cadarnya. Maka ini level kesabaran kedua. Ya, Anda harus tetap bersabar dalam kondisi ekonomi yang sempit, dalam kondisi ekonomi yang sulit. Anda tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, naik level berikutnya, ma'asyarul muslim sabar. As-sabru anil mahzur. Anda dalam kondisi menghadapi ujian itu, kesempitan itu, kesulitan itu, apapun nanti namanya kesulitan tersebut, Anda harus meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan penuh kesabaran. Ya. Membuka aurat itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda diuji dengan kesempitan ekonomi. Ada peluang untuk mendapatkan tambahan tambahan uang, ya, tambahan penghasilan dengan cara melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, membuka aurat. Maka di sini kesabaran Anda sesungguhnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang ini masih tetap sabar untuk menahan dirinya melakukan apa yang diharamkan oleh Allah dalam kondisi sempitnya, dalam kondisi sulitnya. Jadi ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini hanyalah sekedar tempat seseorang itu diuji dengan dua macam ujian, yaitu ujian yang pertama yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 35 tadi adalah asyar, keburukan. Maka level tertinggi kesabaran itu adalah ketika Anda mendapatkan ujian kesempitan dan kesulitan itu, Anda tetap bersabar untuk tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tetap sabar untuk menahan diri, ya, tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan ma'asyiral muslimin bahwasanya, dan ini adalah keyakinan semua orang-orang beriman, apalagi yang memiliki ilmu, apalagi yang sudah ikut kajian, bahwa cadar itu adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat diridhai oleh Allah. Bahkan ya, imam yang empat ini, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, semuanya memandang bahwa cadar itu wajib. Cadar itu wajib bagi wanita, khususnya ketika mereka memiliki paras yang sangat menarik dan bisa mendatangkan fitnah. Ya, maka menjadi pastilah kewajiban ia menutup wajahnya yang sangat menarik itu dengan cadar, agar lelaki-lelaki yang memandangnya itu tidak terfitnah. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin, kalau kita mengatakan ini adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantas dan layakkah seseorang meninggalkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk mendapatkan segelintir dari dunia yang dia inginkan dan dia harapkan? Pantaskah? Kalau tidak pantas, maka bersabarlah engkau untuk tetap menjalankan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah ujian kesempitan ekonomi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan atas Anda. Sebab
kesempitan itu hanyalah sekedar ya ujian untuk menguji kesabaranmu terhadap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ujian yang kedua adalah bil khair, ya, ujian kebaikan. Apa yang diharapkan oleh manusia, apa yang diinginkan oleh manusia, ya, berupa kekayaan, berupa kesehatan, berupa jabatan, itu semua adalah ujian. Menguji kesyukuran kita, ya. Dan kesyukuran itu juga ma'asyiral muslimin ada 3 levelnya. Dan harus kita gunakan ketiga-tiganya di dalam menghadapi bala ujian ke lapangan, ujian kebaikan. Yang pertama adalah syukur di dalam hati. Meyakini bahwa ini adalah semata-mata karunia Allah. Ya, bukan karena siapa-siapa. Karena hanya Allah lah yang memberikan rezeki. Ya, pemberi rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Anda meyakini bahwa ini semata-mata datang dari Allah. Ya. Lalu kemudian, ya, berdasarkan keyakinan itu yang Anda puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Anda mengucapkan alhamdulillah. Itu pujian kepada Allah. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin, syukur yang kedua, ya, atau yang ketiga, ya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, Anda manfaatkan kelapangan itu hanya untuk mentaati Allah. Ya. Anda menggunakan pemberian itu hanya untuk melakukan apa yang diridhai oleh Allah. Ya. Jadi contohnya ma'asyiral muslimin, Anda diberikan pakaian. Ya. Maka Anda meyakini bahwa pakaian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang Anda puji adalah Allah, alhamdulillah. Itu yang pertama kali Anda lakukan, memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. Lalu kemudian yang ketiga, Anda manfaatkan, Anda gunakan pakaian itu hanya untuk mentaati Allah. Jangan sampai Anda gunakan pakaian itu, ya, dalam kemaksiatan kepada Allah, membuat orang lain terfitnah umpamanya. Anda menggunakan pakaian tetapi untuk menarik perhatian orang, ya, membuat orang lain terfitnah, ya. Maka, ya, itu adalah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, dan itu adalah maknanya adalah memanfaatkan, ya, pemberian Allah untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ma'asyiral muslimin menggunakan, ya, atau mensyukuri, ya, untuk mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk yang ketiga ini secara bersamaan, ya, pada level yang ketiga ini secara bersamaan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menambah untuknya rezeki. Ya. Sebagaimana ketika tadi dia bersabar pada 3 level ini, kesabaran itu juga akan menambah rezekinya. Kesabaran itu juga akan menambah rezekinya. Ya. Sebagaimana kesyukuran pada 3 levelnya itu juga menambah rezekinya. Sebagaimana dalam surah Ibrahim itu, ya. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah, ya, penjelasan kita tentang konsep rezeki dalam pandangan syariat agama kita terkait dengan apakah penampilan terhadap adakah pengaruh penampilan terhadap rezeki. Maka kita katakan ada, manakala penampilan kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diridhai oleh Allah, maka bertambahlah rezeki kita. Dan rezeki yang bertambah, yang pertama adalah iman. Itulah rezeki yang paling utama. Semakin baik penampilan kita sesuai dengan syariat Allah, maka iman kita pun semakin bertambah. Rezeki itu yang pertama adalah iman. Nah, ketaatan kita semakin bertambah kepada Allah, pahala kita semakin bertambah di sisi Allah. Namun, ya, jika penampilan kita tidak sesuai dengan syariat Allah, ya, mungkin harta bisa bertambah, tetapi harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar dan digunakan pada perkara yang tidak benar, tidak sesuai dengan syariat, itu tidak bisa dikategorikan sebagai rezeki sebanyak apapun dia nantinya. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sempurnakan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.